Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar di masjid ini dari ba'dal maghrib hingga isya. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang fatwa ulama tentang masalah fiqh siyasa, masalah fiqh politik yang sekarang lagi musim politik di tanah air kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negeri kita ya dari hal-hal yang buruk dan berikan kepada kita rasa aman, tentram dan diberikan pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat yang baik dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang hukum orang-orang yang mengikuti pemilu ya dan umat Islam yang masuk dalam parlemen DPR atau MPR dengan niat mereka untuk menyuarakan kebenaran walaupun di dalamnya ada beberapa hal yang tidak seperti yang mereka inginkan. Ada sebagian mereka yang memiliki pemikiran yang tidak suka dengan Islam. Ya, memiliki pemikiran liberal, sekularisme liberal dan yang lainnya. Maka beliau menjawab, ana ara annal intikhabat wajibah. Jadi pendapat Syekh Utsaimin di sini mengatakan ikut pemilu itu wajib. Ikut pemilu ini apa? Hukumnya wajib. Yajib an nu'ina man nara anna fihi khairan. Wajib bagi kita untuk menentukan apa yang kita pandang adalah suatu kebaikan di dalamnya. Li'annahu idza taqa'asa ahlul khair min aw man yahallu mahallahum ahlus syarr aw nas salabiyun alladhina laysa 'indahum la khair wala syarr. Ya, adba kullu na'ik. Kalau misalnya ahlul khair diam saja, tentunya ahlus syarr, orang-orang yang buruk, ya orang-orang yang punya pemikiran negatif, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan keburukan yang ada, ya maka ini berbahaya sekali. Fala budda an nakhtar man narahu salihan. Maka kita harus memilih satu pemimpin yang kita anggap itu masih lebih baik daripada enggak ada sama sekali. Fa idza qala qailun, kalau ada seseorang atau kelompok dari umat Islam, ikhtarna wahidan lakin aghlab majlis ala khilafu dhalik. Ya, misalnya di dalam parlemen kita pilih satu, tapi kebanyakan yang lainnya rusak. Bagaimana? Ya, apakah punya pengaruh satu ini? Sedangkan yang lainnya apa? Syayatin, setan dari apa?
manusia. Mereka ingin keburukan, ya ingin korupsi dan yang lainnya. Naqul la ba'sa bih. Kata Syekh Muhammad ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hadzal wahid idza ja'ala Allah fihi barakah wa alqa kalimatul haqq fi hadzal majlis sayakunu laha ta'thir. Kalaupun hanya satu misalnya, yang lainnya syaitan dari bangsa manusia. Tidak ada masalah, bisa jadi suatu hari kalau memang dia tujuannya untuk berdakwah di sana, menyuarakan suara kebenaran, bisa mempunyai pengaruh yang kuat. Ya, bisa mempunyai pengaruh apa? Yang kuat ketika dia menyampaikan di majlis seperti itu. Wala budda ini harus, lakin yanqusna as-sidq ma'a Allah. Na'tamid al-umur al-madiyah al-hissiyah wa nanzur ila kalimatillah azza wa jalla. Tapi masalahnya adalah kita ini sebetulnya kurang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kebanyakan hanya menggantungkan masalah materi saja, uang saja. Masuk jadi anggota DPR misalnya, hanya ingin materi. Itu yang terjadi sehingga ya, tidak terselesaikan masalahnya. Ya, jadi tidak ada masalah asalkan niatnya baik. Hadirin sekalian, kalau memang dia kuat punya iman misalnya, masuk DPR silahkan. Ya, tapi kalau enggak kuat bahaya. Kalau agamanya enggak kuat justru nanti dia akan ikut korupsi bersama, ikut maksiat bersama, ya percuma jangan. Tapi kalau dia punya agama kuat, iman kuat, punya misi mulia, bagus. Walaupun tidak banyak, daripada enggak ada sama sekali, itu resiko besar. Ya, seperti di negeri kita ini. Ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia memberikan contoh. Ya, ماذا تقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه فرعون موعدا لا يأتي بالسحرة كلهم. Ya, kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun pertemuan, ya, agar bisa bertemu bersama. Tidak hanya itu, Nabi Musa mengatakan keluarkan seluruh tukang sihir, sahara, semuanya. Ya, itu kata Nabi Musa alaihissalam. Wa'adahu Musa duha yaumuz zinah, yani yaumul Eid. Nabi Musa menginginkan pertemuan itu adalah yaumuz zina. Yaumuz zina itu maksudnya orang keluar dalam keadaan memakai baju bagus, maksudnya yaumul Eid, yaumul zina, ya, yaumul Eid. Lian nas yatazayanuna yaumul Eid, karena manusia berhias diri ketika hari Eid. Fi rabi'atin nahar, pada waktu duha. Hadirin sekalian, bukan di waktu malam. Fi makan mustawin, tempat yang sama. Fastama'a al-alam, maka berkumpullah waktu itu semuanya. Faqala lahum Musa, Nabi Musa waktu itu satu orang, dan mungkin ditemani sama saudaranya Harun. Tapi yang ngomong cuma satu. Ya, dia ngomong apa hadirin sekalian? Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban. Celakah kalian. Ya, hari ini jangan sampai ada dusta. Jangan berkata dusta hari ini. Jangan tipu menipu. Fa yaskhitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Maka Allah akan mengazab kalian dan rugilah orang yang berbuat kedustaan. Kalimatun wahidah yang diucapkan Nabi Musa ini kalimat satu. Maksudnya hanya itu saja. Tapi seperti bom, hadirin sekalian. Seperti apa? Bom. Itu mengena kepada telinga-telinga, hati-hati yang mendengar saat itu, khususnya Fir'aun was-sahara, dan tukang sihir. Ya, dikatakan di sini, qala Allahu azza wa jalla fatanaza'u amrahum bainahum. Fatanaza'u amrahum bainahum. Ketika ucapan Nabi Musa ini, kalimatul haqq dari hatinya, maka mereka langsung terbelah, terpecah pendapat, hadirin sekalian. Ya, ini pengaruh.
Maksudnya Syekh Utsaimin mengatakan, misalnya ada seorang anggota DPR Muslim, niatnya baik, bukan hanya ingin cari fulus, betul-betul memberikan nasihat yang bagus, ya bisa mengena hati-hati. Bisa jadi dia mendapatkan teman yang banyak. Ini yang benar, bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin tahun ini tidak dapat misalnya, tidak didengarkan. Bisa jadi tahun kemudian, setahun kemudian didengarkan. Ini pentingnya ada orang yang duduk di situ, hadirin sekalian. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga mereka ini berpecah belah karena satu kalimat yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam. Fatanazau amrahum bainahum wa asarru najwa. Wan natija anna haula'i as-sahara alladhina ja'u liwadaddu Musa saru ma'ahu. Ya, gara-gara kalimat ini yang awalnya tukang-tukang sihir itu kafir yang akan menyerang Nabi Musa, ternyata apa? Masuk Islam bersama Nabi Musa, dan mengatakan ribuan waktu itu. Bayangkan. Bisa jadi anggota parlemen yang Muslim ini, dia menyuarakan al-haq, menjelaskan dakwah dengan ikhlas, bisa jadi yang lain ikut. Maksudnya daripada enggak ada sama sekali yang mengingatkan hadirin sekalian. Tapi tadi itu, kalau bisa yang masuk tadi itu sahibul aqidah, akidahnya kuat. Kemudian apa lagi? Iman, ikhlas. Sehingga ketika berbicara, ya, dan dia tidak mau bekerjasama dalam kebatilan. Kira-kira ada enggak zaman sekarang ini? Bisa jadi, ada, bisa jadi. Ya, walaupun tidak banyak, hadirin sekalian. Orang-orang masuk parlemen punya niat bagus, ingin apa? Memperbaiki. Bisa jadi seperti itu. Ya, walaupun perlu waktu. Akhirnya apa? Perkataan Nabi Musa ini langsung masuk ke hati apa? Sahara. Apalagi dibuktikan dengan apa? Tongkat yang menjadi ular besar itu. Apa yang terjadi? Langsung masuk Islam semuanya. Kharru sujada. Mereka langsung apa? Sujud di hadapan Firaun, Malik zalim, raja yang apa? Zalim, kafir, hadirin sekalian. Ya. Amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Hari ini kita beriman kepada Tuhannya siapa? Harun dan Musa. Dengan satu kalimat. Ya, mungkin Anda tidak menyangka menasihati teman Anda atau dua orang, tidak menyangka nasihat biasa, tapi Anda nasihati dengan ikhlas, walaupun Anda tidak menguasai agama banyak begitu. Dengan ikhlas bisa jadi membuat dia sadar. Bisa jadi sadar yang awalnya mungkin main riba enggak riba lagi, yang suka nipu enggak nipu lagi, sadar. Bisa jadi seperti itu. Begitu juga orang-orang yang berjuang di politik sana, masalah politik di parlemen bisa jadi. Tapi kalau ditinggalkan sama sekali, ini tidak benar. Menurut siapa? Syekh Utsaimin dalam fatwanya, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Wa Fir'aun amamahum. Tukang sihir ini sujud Fir'aun di hadapannya mereka. Ya. Betul-betul kalimatnya ini membuat punya pengaruh yang kuat di hati tukang sihir itu. Nah, itulah yang terjadi. Hatta law faradu anna majlis parlemen laysa fihi ila adad qalil min ahli al-haq was-shawab sayanfa'un. Katanya Syekh di sini, walaupun anggota parlemen itu yang memperjuangkan kebenaran tidak banyak, sedikit, tapi minimal banyak manfaatnya untuk mereka. Banyak apa? Manfaatnya untuk mereka. Ya, jadi kita jangan pesimis. Jangan pesimis, jadi kita bisa bermuamalah dengan mereka. Amma al-qawl inna parlemen la yajuz wala musyarakah al-fasiqin wala julus ma'hum. Sedangkan ada orang atau kelompok yang mengatakan masuk parlemen tidak boleh bekerja sama dengan orang-orang fasik, orang-orang yang rusak. Ya, tidak boleh duduk bersama mereka. Maka kita bisa katakan najlis linuwafiqahum am la. Ya, orang-orang yang betul-betul ingin memperbaiki itu duduk bersama mereka ini sepakat tak dalam keburukan? Kalau sepakat tak boleh.
Tapi mereka nggak sepakat kok. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat korupsi, mereka tidak mau. Kecuali kalau diam saja, yang penting apa? Dapat fulus, dapat ini, korupsi, ya ikut korupsi. Lain persoalan. Tidak sepakat dengan kebatilan. Dia ingin perjuangkan apa? Kebenaran. Ini dasarnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin hadirin sekalian. Ba'dul ikhwan min ahli al-ilm qalu la tajuz musyaraqa lianna hadha ar-rajul mustaqim yajuz ila ar-rajul munharif. Hal hadha ar-rajul mustaqim jalas liyanharif aw liyuqima mi'waj. Ada juga yang mengatakan ini orang muslim yang istiqamah kalau duduk pada orang-orang yang sesat ya pasti akan terpengaruh. Maka saya mengatakan, apakah orang ini ikut tersesat apa tidak, terpengaruh apa tidak? Padahal orang ini ingin meluruskan kesesatan. Seperti itu. Dia harus berbuat adil. Ya, dia walaupun tidak tidak sukses tahun ini, bisa jadi tahun depan sukses menasihati orang. Namanya iman itu apa? Yazid wa yanqus. Ya, terkadang orang itu berubah, kita tidak tahu berubah. Hijrah hadirin sekalian. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini punya pendapat tidak ada masalah ikut apa pemilu. Anda nyoblos tidak apa-apa. Kalau Anda enggak nyoblos sama sekali, ya ada yang mengatakan tidak boleh. Tadi saya ini mengatakan tidak boleh. Ya. Walaupun misalnya percuma kita nyoblos nanti enggak dianggap KPU-nya dari mereka. Yang penting kita sudah usaha. Mungkin hari ini kita gagal, hari kemudian kita berhasil. Karena kita hidup di zaman fitnah, tidak ada khilafah. Tidak ada khilafah. Kecuali nanti ada imam Mahdi. Tapi kita bisa berjuang di sela-sela itu. Tapi ada juga beberapa syekh, terutama dari beberapa ulama dari Yaman, tidak membolehkan sama sekali pemilu. Masuk parlemen tidak boleh sama sekali. Ya. Tapi ya nanti dalam kehidupan faktanya susah memang. Ya, apa-apa nanti tidak boleh dilarang. Ini susah karena yang menguasai mereka. Kalau ada di antara umat Islam yang ikut di sana di atas pemerintahan masih bisa menolong hadirin sekalian. Ya, cuma tadi itu kelompok-kelompok yang ikut politik betul-betul dia harus jangan fanatik golongannya. Merangkul semua umat Islam dan mau dinasehati. Kemudian jangan menghalalkan segala cara. Ya, gara-gara ingin dapat suara banyak, ya tidak mau bicara syirik, tidak mau bicara bid'ah. Nanti khawatir nggak laku seperti itu. Ini susah. Bahkan orang-orang yang berbicara tauhid, berbicara syirik, bahayanya syirik, bicara bid'ah, disikat juga. Jangan dakwah seperti itu. Kita nanti nggak dipilih nanti. Nah ini tidak benar seperti ini. Ya benar hadirin sekalian. Sudah masuk aja, terima nggak diterima, lolos nggak lolos, ya sudah. Ya jangan kemudian menghalangi orang untuk berdakwah yang hak seperti itu. Ya banyak yang terjadi gara-gara ingin masuk parlemen kemudian dirubah ininya semuanya penampilannya sehingga seperti mereka sudah cara berpakaiannya beda. Ya yang awalnya pakai jenggot dicukur jenggotnya. Supaya laku. Tidak benar seperti ini. Nah kebanyakan seperti ikut-ikutan akhirnya. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, tidak bisa nanti menasihati orang. Nah ini yang harus diperbaiki hadirin sekalian. Kemudian berikutnya hukmul khuruj al-hakim al-kafir an tariq al-ikhtiyalat. Ya bagaimana hukumnya? Keluar dari pemimpin, ya keluar daripada pemerintah, mungkin pemerintahnya kafir atau masih muslim tapi dianggap kafir sehingga keluar tidak mau menganggap pemerintahan yang sah dan melakukan berbagai aksi teror termasuk pembunuhan terhadap pejabat ya yang lainnya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, idza kana
hakim kufran bawahan indahu fihim min Allahi burhan. Kalau misalnya pemimpin itu jelas kafir, bahwa itu zahir jelas, bukan samar-samar, bukan muslim, salat kemudian dikafirkan, tidak. Betul-betul kafir memang, bawahan jelas. Kemudian indahu fihi minallahi burhan. Dia punya burhan, bukti, dalil. Bolehnya keluar dan bolehnya mengadakan apa? Pembunuhan, menghabisi hakim ini. Ya, seperti itu. Wa qadir an yuqtal hadha alladhi fa'ala hadha al-kufr bawah alladhi indahu fihi minallahi burhan. Fala bas. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah katanya Syekh di sini. Yaqtulu bima yastati', dia membunuh apa yang dia bisa. Ya. Tapi dilihat hadirin sekalian, kalau peristiwa itu atau terjadinya itu akan membuat chaos, ya, akan membuat fitnah besar, bahkan nanti yang kuat ini membunuh umat Islam, tidak peduli yang baik enggak baik, laki-laki perempuan dihabisi, maka jangan. Sebagaimana yang terjadi di mana? Di Aljazair. Ya, di Aljazair. Ya, ketika menumbang pemimpin, apa yang terjadi? Militer membunuh umat Islam. Bahkan tiap hari datang ke desa minimal 500 yang dibunuh. Enggak peduli laki perempuan, enggak peduli. Pokoknya muslim disikat habis. Ya, Aljazair itu, Fis waktu itu. Fitnah besar hadirin sekalian. Makanya problemnya tidak boleh seperti ini. Ya, pemerintah, apa yang terjadi pemerintah ini? Pemerintah merasa dimusuhi oleh gerakan seperti ini, menyewa tentara bayaran dari Perancis, orang-orang kafir. Senjata otomatis datang ke setiap desa, dihabisi, dimasukkan ke sumur. Katanya saksi mata hampir setiap hari 500-400 orang. Bayangkan, yang dibantai. Sampai akhirnya mereka mundurkan diri. Ya, nah itu yang terjadi. Ini tidak benar seperti ini. Ya, ini tidak boleh. Maka dia harus bersabar menghadapi fitnah yang ada. Maka tidak ada faedahnya yang justru yang terjadi perpecahan, pembunuhan, ya, fitnah hadirin sekalian. Ya, tentunya dari kalangan umat Islam yang bergerak ini tidak banyak, senjatanya terbatas. Seperti terjadi ikhwan kita yang ada di Indonesia. Ya, paling surut begitu. Dihabisi. Akhirnya apa? Mengatakan bahwa polisi kafir, TNI kafir karena zalim. Ya memang zalim hadirin sekalian. Ya, kadang dibunuh langsung atau istrinya. Ya, nah ini akhirnya pengkafiran secara umum. Pengkafiran secara umum, karena enggak sabar melihat kezaliman. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, maka hendaklah mereka ini berpikir kembali, melihat bagaimana peran para ulama di sini. Kemudian Syekh ketika ditanya, hukmul musyarakatun nisa fil umur siyasiyah. Apa hukum ikut sertanya perempuan atau wanita dalam urusan politik? Maka dikatakan di sini, naqul kullu hadza haqqun nisa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallina wa laysa bainahunna wa bainar rijal hajiz, walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam nadaba ila syai'aini. Dia waktu itu ditanya tentang masalah wanita, ya bolehnya keluar masalah salat, ya masalah salat boleh keluar di zaman Nabi, tapi Nabi mengatakan buyutahunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Padahal ini zaman sahabat kan mungkin ya mungkin tidak goda begitu seperti zaman sekarang. Ya, kalau wanita keluar ke masjid ada yang digoda. Itu saja Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik daripada masjid mereka. Kalau mereka salat di rumah lebih baik. Ya, walaupun di Masjidil Haram, hadirin sekalian. Kemudian Nabi juga mengatakan sebaik-baik saf perempuan itu di akhirnya, dan seburuk-buruk saf perempuan yang paling paling depan. Ya, Rasulullah mengatakan begitu. Ini menunjukkan
afdal, lebih utama bagi wanita untuk menjauhi mukhalatah baina rijal. Apa namanya itu? Mukhalatah itu apa? Campur baur dengan apa? Laki-laki. Lebih baik seperti itu. Ya. Ini nasihatnya beliau. Amma annahu laysa bainaha min hajiz, dikatakan di sini juga sedangkan apa namanya, hadirin sekalian, para wanita-wanita dulu imannya lebih kuat. Kata saya di sini, lebih lihat-lihat di sini, ketika Nabi sebelum selesai salat Id mendatangi seorang perempuan, Nabi mengatakan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Wahai para wanita muslimat, mukminat, bersedekahlah. Apa yang terjadi? Langsung mereka mencopot apa? Gelang-gelangnya, kemudian bersedekah. Beda dengan wanita sekarang ini. Misalnya, Bapak takmir di sini mengumpulkan ibu-ibu. Wahai ibu-ibu, sedekahlah. Kira-kira yang sedekah dari 10 berapa? Mungkin 1, 2 ya. Begitu. Ya, di sini menunjukkan bahwa fitnah wanita sekarang ini berbahaya, apalagi kemudian mengikuti masalah politik di sini. Dan Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitu min naqisatil aql wa din azhab lil lub rajul al-hazim min ihdakunna. Aku tidaklah melihat ya dari orang yang paling kurang akalnya kecuali para wanita. Terus bagaimana Anda jadikan dia sebagai pemimpin? Ya, Anda jadikan dia sebagai wakil rakyat seperti itu. Jadi Syekh di sini hadirin sekalian tidak membolehkan wanita ikut serta dalam politik. Wallahu a'lam di sini. Dikatakan di sini wal jihad. Ya, fa na'am lakin hal syarakna ar-rajul fi umur siyasiyah. Mungkin ada yang ikut jihad di zaman sahabat perempuan, tapi sama sekali tidak didapatkan wanita ikut urusan politik. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia punya masalah, dia mengumpulkan ahli Badar. Ahli apa? Ahli Badar, orang yang terlibat dalam perang Badar. Apakah ada perempuan di situ? Tidak ada. Tidak memanggil perempuan, tidak. Mungkin untuk mengajar boleh. Ya, tapi langsung ikut dalam parlemen maka ini berbahaya hadirin sekalian. Belum lagi nanti fitnah. Ya, dan itu sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Akhirnya melupakan kewajibannya di rumahnya. Karena kalau wanita sudah punya uang, sudah punya ini, susah. Ya. Dan naqisatul aql, kurangnya akalnya mereka, sehingga emosinya lebih tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan nafasatil uqad. Disebutkan dulu itu kebanyakan tukang-tukang sihir itu perempuan yang menghembuskan buhul-buhul tali-tali itu. Apakah tidak ada laki-laki kok disebutkan perempuan? Para ulama mengatakan ada laki-laki tukang sihir, tapi sihir perempuan aqwa wa asyad, lebih kuat, lebih dahsyat perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu kalau sudah hasad, iri hati, tinggi daripada laki-laki. Jadi terkumpul di dalamnya setan sama iri hatinya ini. Bahaya sekali. Karena akalnya kurang, hadirin sekalian. Makanya kebanyakan yang lebih kuat di zaman jahiliyah sihirnya perempuan. Kita disuruh berlindung dari nafasatil uqad. Dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq, ya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Naffasatun yakni perempuan yang meniup para tali buhul-buhul. Jadi sihir itu ada 3 macam. Ya, dilakukan dengan menulis ayat-ayat mungkin ya, tapi menulisnya itu pakai kotoran misalnya, untuk menghina. Ya, pakai darah haid menulis Allah misalnya. Ya, setan menyuruh begitu, baru nanti dibantu oleh setan.
atau menulis Quran ayat diinjek, taruh di WC diinjek. Pernah terjadi di Kiai di Madura sana. Akhirnya mati, ya kan. Kemudian yang kedua ditiup. Ditiup. Dan yang ketiga apa? Pakai komat kamit. Pakai apa? Komat kamit tapi enggak jelas. Ruqyah tapi enggak jelas, bukan ruqyah syar'iyyah. Abrakadabra gitu. Dulu kan lafadznya abrakadabra dihafal sama anak-anak. Itu lafadz dari dukun-dukun dulu. Abrakadabra tukang sulap itu. Ya kan? Seperti itu. Sihir. Kebanyakan apa? Wanita. Maka di sini Syekh mengatakan hendaklah wanita menjauhi ikut serta dalam seperti itu. Ya, parlemen dan yang lainnya. Bisa paham ya? Paham ya? Kemudian apa hukumnya mudhaharat, demonstrasi di sini? Maka hadirin sekalian dikatakan di sini wala syak anna mudhaharat syarr. Tidak diragukan lagi bahwasanya demonstrasi itu adalah buruk. Dari barat bukan dari Islam, diikuti oleh umat Islam. Ya, buruk. Li'annaha tuaddi ila fawdah. Karena mudhaharat ini akan menyebabkan chaos, ya, kekacauan yang luar biasa. Wa rubbama yahsulu fiha i'tida. Bisa jadi dia luka, ya, sakit, imma al-a'rad wa imma al-amwal. Bisa kena badannya atau hartanya ludes gara-gara demonstrasi. Ya, atau terjadi pemerkosaan dan yang lainnya. Lianna an-nas fi khadam hadhihi fawdawiyyah qad yakun al-insan kasakran la yadri madza yaqul wala madza yaf'al. Karena ketika orang itu demonstrasi dan emosi, terkadang tidak tahu apa yang dia katakan, tidak tahu apa yang dia ucapkan, seperti orang sakran. Wal mudhaharat kulluha syarr sawa'un udhina fiha al-hakim am lam ya'dan. Ya, dan demokrasi itu buruk, baik itu dapat izin dari pemerintah maupun apa? Tidak dapat izin dari pemerintah. Ya. Wa udhina ba'dul hukam biha ma hiya illa di'ayah. Kalaupun dapat izin dari pemerintah, sebetulnya itu adalah di'ayah. Itu hanya sekedar Iya, itu hanya lipstick aja pemerintah supaya pemerintah tidak dikenal dengan terlalu represif. Silakan. Yang penting daftar. Tapi sisi lain ngebuki para demonstran. Seperti yang terjadi di negeri kita itu, hadirin sekalian. Dan akhirnya pernah terjadi sampai jatuh presiden, ya, menjatuhkan presiden dengan demonstrasi. Dan apa yang terjadi? Justru tambah rusak negara. Dulu-dulu itu kalau ada khalifah-khalifah dijatuhkan dengan demonstrasi, nanti yang naik dijatuhkan. Begitu juga dijatuhkan lagi, seperti itu. Kalau sekali dijatuhkan, maka nanti saling menjatuhkan, dan itu tidak baik. Dan menasihati pemimpin dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus menjatuhkan, dinasihati bukan diam. Bukan seperti orang Murji'ah, diam tidak. Ya, tapi menasihati. Jika diterima alhamdulillah, enggak diterima sudah menyampaikan amanah. Seperti para ulama Imam Ahmad dan yang lain, walaupun sampai kemudian di penjara, hadirin sekalian. Sedangkan seperti yang dikatakan oleh orang, demonstrasi bagian daripada demokrasi, ini membuat orang terbuka untuk semuanya. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan cara umat Islam dulu, para salafus saleh dalam berpolitik. Ya. Nah, ini tentang demokrasi. Kemudian, apa hukum mentaati pemerintah? Dan
hal-hal yang harus diperhatikan di sini. Mentaati pemerintah, mentaati ulil amri, hadirin sekalian, dibolehkan bahkan wajib selama tidak ada maksiat di dalamnya. Kalau maksiat, perintahnya maksiat, la yuta', tidak ditaati. Law qala masalan la tusallu ma'al jamaah. Kalau ada pemimpin yang mengatakan jangan salat berjamaah di masjid. Ya. Seperti itu. Isyrabul khamr, minum khamr. Ya, atau seperti itu, maka ini maksiat. Tidak boleh taati. Ini harus ditolak. Ya. Li'anna al-amr kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qada Allahi ahaqqu, qada Allah ahaqqu, yakni melaksanakan perintah Allah itu lebih harus untuk diikuti daripada melaksanakan hakim, ya, pemimpin. Fa yajib al-insan an yuti' walil amr wujuban wa ta'atu walil amr fi dzalika ta'atun lillah. Maka kalau memang tidak ada maksiat, wajib mentaati apa? Pemerintah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Dalam surah An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara apa? Kalian. Seperti itu. Kalau misalnya bagaimana boleh enggak baiat? Apa hukum baiat? Tapi bukan kepada pemimpin negara, tapi kepada pemimpin golongan. Maka ini adalah baiat munkarah. Baiat yang diingkari oleh para ulama. Tidak boleh. Karena ketika ada orang baiat pada suatu organisasi, setiap organisasi kan punya pemimpin. Baiat sedangkan ada pemimpin, maka terjadi namanya imamain, dua apa pemimpin, sultanain, dua sultan. Maka yang salah satu harus dijatuhkan. Ya, kalau tidak akan ribut. Jangan sampai ada pemerintah dalam apa? Pemerintah. Hadirin sekalian. Dan itu yang terjadi pada beberapa organisasi di dunia ini, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, seperti itu. Mereka pakai baiat. Juga ada di Indonesia. Ya. Maka kalau ada pemerintah yang tegas, bisa diperangi mereka. Dibunuh salah satu pemimpin. Tidak boleh. Ya, jadi baiat boleh pada pemimpin yang menguasai seluruh negeri. Menguasai seluruh apa? Negeri dan wilayahnya luas, kekuatannya kuat. Walaupun pemimpin itu zalim. Sudah, mau enggak mau, kita ikuti. Selama dia Muslim dan selama apa? Dia sholat. Walaupun bukan dari organisasi Anda. Ini cara kita berfikir diajari para ulama, hadirin sekalian. Karena orang yang fanatik sama organisasi itu lebih taat sama organisasinya daripada apa? Pemimpin. Boleh Anda berorganisasi, boleh buat yayasan atau apa, tapi jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan seperti itu. Ya. Karena Nabi menyuruh kita mengikuti pemimpin yang punya wilayah luas, bukan grup-grup pengajian atau kelompok. Hadirin sekalian, tidak boleh. Makanya kan Ali memerangi Khawarij, karena Khawarij membuat apa? Pemimpin sendiri. Diperangi sama Ali. Ya, bikin pemimpin saya di daerah mana? Harura, di daerah Irak sana. Diperangi sama Ali, perang yang dahsyat sekali. Hampir mayoritas mereka terbunuh. Padahal mereka ini apa? Ahli salat. Ya, puasanya bukan puasa Senin Kamis lagi, puasa Daud. Kalau malam membaca Quran, salat tahajud. Punya pemimpin lagi, diperangi sama Ali. Hampir semuanya mereka tewas, kecuali beberapa orang melarikan diri. Bayangkan. Ya, jadi ini bukan masalah biasa, hadirin sekalian, dalam kita memahami. Ya, kalau ahlu sunnah wal jamaah membaiat pada pemimpin yang memiliki wilayah yang luas, bukan apa? Pemimpin golongan, organisasi, apalagi partai.
sampai apa? Baiat seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan kita ya mendengarkan beberapa fatwa-fatwa tentang fikih siasa dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya sampai di sini barangkali ada diskusi atau pertanyaan sambil menunggu azan. Jamaah. Tapi di sini siap ya ikut pemilu semuanya besok ya. Ada yang mengatakan kalau ikut pemilu tidak boleh, ya sudah. Silakan yang punya pendapat begitu. Yang ikut pemilu silahkan. Gitu aja. Yang penting tidak usah ribut. Tapi satu hal kita disuruh memilih pemimpin yang apa? Yang baik. Kalau kita mencoblos, suruh memimpin pemimpin yang apa? Yang baik, bukan pemimpin dari partaiku. Saya ikut misalnya Golkar, berarti menyuruh orang untuk dari apa? Golkar gitu. Bukan itu parameternya. Ya, parameternya adalah muslim, baik, amanah. Ya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada yang lainnya, misalnya ini yang mending, maka kita suruh menyoblos yang ini. Misalnya percuma nyoblos kita nanti dibujui, ditipu, ya sudah. Yang penting kita usaha kita serahkan sama Allah. Kalau enggak mau nyoblos silahkan, karena ada ulama juga yang berfatwa. Karena demokrasi bukan daripada bagian apa? Islam. Ya sudah, hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.